Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya tinggal dengan kakak saya yang mengidap depresi klinis, sehingga dalam kesehariannya ia tidak melakukan apapun. Saya sering menegurnya dan sedikit memaksa kakak saya untuk melakukan pekerjaan rumah dan juga ibadah pastinya, dengan maksud agar jangan hanya berdiam diri seharian. Saya takut kakak saya menyia-nyiakan waktunya. Apakah cara yang saya lakukan ini kurang tepat? Apakah ada pengecualian bagi orang yang mengidap gangguan psikologis dalam Islam? Silakan, Ustaz. Baik, Kak Yasir. Ini perlu saya tanya ya. Artinya depresi itu orangnya masih sadar. Betul ya? Depresi itu hanya tekanan batin yang membuat dia bisa jadi hampir-hampir tidak kuat menerimanya. Karena ada cita-cita yang belum tercapai atau harapan yang belum terwujud atau impian yang kemudian hilang atau dia kehilangan orang-orang tersayang, terkasih dan lain sebagainya, sehingga beban pikirannya itu tidak lagi mampu menampung untuk bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan cermat, berpikir dengan cerdas sampai ke bawah ke hati nih udah. Orang depresi beda sama orang gila, maksud saya begitu. Kalau orang gila, itu betul-betul sudah kehilangan akal. Betul-betul dia orang yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk berpikir. Udah nggak tahu lagi, gila. Nah kalau orang gila, dia memang sudah terangkat segala beban, kewajiban, apapun bentuk dalam syariat. Gila. Tapi kalau depresi, dia belum masuk tahap kepada gila gitu kan. Nah sehingga secara beban kewajiban dalam melaksanakan perintah agama dan meninggalkan yang dilarang oleh agama, dia masih terbebani. Sholat wajib walaupun depresi. Tetap ketika kita punya kakak, waktu sholat sudah tiba, apalagi sampai akhir menjelang pergantian waktu masih belum sholat, ingatkan. Bisa jadi dia marah sama Tuhan. Kan ada orang-orang yang depresinya itu bukan cuma marah dengan keadaan, tapi marah dengan penciptanya juga. Kenapa sih saya begini? Kenapa sih saya begini? Kenapa harus saya? Kenapa nggak dia aja sih? Kata dia, emang gue udah doain, jangan gue dia aja gitu kan. Saling doa jadinya. Kenapa harus saya yang mengalami? Tuhan kau tidak adil misalnya kayak begitu kan. Nah akhirnya dia, saya nggak maulah ibadah. Saya nggak mau sholat, saya nggak mau berbuat baik. Ini orang depresi sudah. Betul. Ingatkan, karena dia masih punya kewajiban. Dia mukallaf, dia masih terbebani. Dengan beban-beban syariat, dengan beban-beban perintah dan larangan di dalam agama ini. Nah, tapi menasehati orang depresi beda dengan kita menasehati orang normal secara psikologis. Maksud saya begitu, Kak Yasir. Diajak bicara abang, kakak, bisa jadi ini yang terbaik dari Allah buat kakak. Ceritakan bagaimana kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah rasul-rasul yang juga diuji dan dicoba oleh Allah, kisah orang-orang soleh yang juga pernah mengalami sesuatu yang bisa jadi lebih parah, lebih dahsyat dari apa yang kakak alami hari ini. Sehingga kisah-kisah tadi akan menguatkan hatinya. Atau nggak usahlah melihat di masa yang lalu. Lihat, bisa jadi ada tetangga, atau ada teman, atau ada saudara yang mungkin secara kehidupan dia jauh cerita hidupnya dengan kita. Tapi kakak, Masya Allah, untuk yang ini kakak memang diuji. Tapi yang lainnya kakak diberikan nikmat. Diajak lagi dia berpikir tentang karunia Allah ini. Tentang nikmat yang lebih besar daripada urusan cobaan ujian yang dia alami. Nah, bisa jadi Kak Yasir, ya, kalimat-kalimat komunikatif yang isinya adalah harapan, impian yang kembali dibangun, semangat yang kembali dikobarkan, insya Allah secara psikologis beban depresinya akan hilang. Ada tahapan demi tahapan. Nah, orang-orang yang sudah melampaui batas ketidakmampuan berfikirnya, bukan berarti Allah tidak berikan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu janji Tuhan sudah, janji Allah. Pasti dia mampu, pasti dia bisa.
Hanya saja kadang-kadang manusia tadi kurang menggali potensi. Kira-kira dari musibah ini apa nih yang saya bisa ambil hikmahnya? Oh, ternyata saya bisa baca Quran. Saya bisa menghafal Al-Quran. Oh, ternyata mungkin Allah menginginkan saya lebih kreatif, lebih inovatif, lebih disuruh belajar lagi. Tapi buat orang-orang pesimis, sudah hancur harapan sudah. Nggak ada lagi ini jawaban. Mati lebih baik. Begitu sudah. Nah, ini orang-orang yang pesimis. Tapi orang-orang yang optimis, sebagaimana sering kita dengar, di setiap kesempatan itu akan ada rezeki. Dan di setiap kegagalan bisa jadi ada kesempatan yang lain. Oke. Nah, wah gagal nih ngelamar PNS. Tuhan mungkin suruh saya jadi pengusaha kali. Nah, itu. Tuh, jangan pernah melihat gagal, ya gagal seumur umur. Tidak, bisa jadi ini Allah sedang memberikan jalan lain agar kita mungkin bisa lebih bahagia. Oh, disuruh dagang ini mah. Oh, disuruh jualan ini mah. Nah, dan Allah Maha tahu. Nah, orang-orang yang depresi dia nggak akan lihat ke situ. Dia lihatnya sudah mentok ya sudah, nggak ada jalan lain. Udah puyeng, stres. Terima kasih Ustadz Solmed buat tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan Ustadz Solmed ini bisa bermanfaat untuk kita, kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.